Selamat datang. Di sini, kita akan coba bedah sesuatu yang kelihatannya rumit, sebuah penawaran dari firma hukum, dan kita buat jadi narasi yang jauh lebih gampang kita cerna. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Pernah nggak sih Anda merasa kayak tenggelam di lautan aturan dan regulasi hukum yang super rumit? Gimana coba caranya kita bisa jalan di dunia yang kayaknya semua hal ada aturannya? Nah, pertanyaan tadi itu sebetulnya jadi titik awal dari dokumen yang mau kita kolik bareng-bareng hari ini. Sebuah brosur dari firma hukum yang memulainya dengan nunjukin ada masalah besar di sekitar kita. Dokumen ini langsung to the point, Indonesia itu negara hukum. Artinya apa? Ya artinya semua aspek hidup kita, dari bisnis sampai urusan pribadi, itu ada aturannya. Ini kan secara nggak langsung menciptakan sebuah labirin yang rumit banget kalau kita harus jalan sendirian. Nah, di tengah situasi yang rumit inilah, brosur ini mulai ngenalin solusinya. Bukan cuma solusi biasa, tapi mereka memposisikan diri sebagai seorang pemandu. Dan inilah dia pemandunya, SGL Lawyer Firm and Rekan, sebuah kantor hukum dan konsultasi. Coba deh perhatiin moto mereka, Officium Nobile, yang artinya jabatan yang mulia. Ini seakan-akan jadi penegasan komitmen mereka terhadap profesi yang mereka jalani. Ya, namanya kerja sama profesional kan, fondasinya harus kuat. Nah, firma ini ngeklaim kalau mereka dibangun di atas 3 pilar utama, kepercayaan, kejujuran, dan komitmen. Ini semacam janji yang mereka tawarkan ke setiap kliennya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Apa aja sih perkakas atau alat yang mereka punya buat bantu kita ngelewatin labirin hukum ini? Yuk, kita lihat satu persatu. Jadi, pertama-tama mereka ngebagi layanannya jadi 2 jalur besar. Gampangnya gini, ada jalur perang di pengadilan, itu namanya litigasi, dan ada jalur damai buat mencegah perang itu sampai terjadi. Yuk kita lihat dulu kelompok alat yang pertama. Yang ini khusus dirancang buat ngejaga operasional bisnis biar tetap lancar. Ini tuh ibaratnya ngawal perusahaan dari A sampai Z, dari mulai bikin akta pendiriannya, nyusun kontrak buat klien biar aman, sampai ngurusin hal-hal gede kayak merger atau akuisisi. Tapi, jangan salah, perkakas mereka ini bukan cuma buat perusahaan gede aja. Ada juga buat kita-kita, buat urusan-urusan yang sifatnya lebih personal. Nah, di bagian ini, mereka ngomongin masalah yang mungkin lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari momen-momen penting kayak urusan keluarga, sampai sengketa perdata kayak utang piutang. Oke, setelah urusan umum dan personal, firma ini nunjukin jurusnya yang lain. Mereka nge-highlight keahlian di bidang-bidang yang lebih spesifik dan kompleks, di mana pengetahuan yang dalam itu benar-benar jadi kunci. Nah, dari sini kelihatan kan, kapasitas mereka buat nanganin masalah-masalah yang unik dan rumit. Mulai dari urusan sengketa pajak yang bikin pusing, sampai ngelindungin ide-ide kreatif kita lewat hukum kekayaan intelektual. Baiklah, sekarang kita sampai ke bagian yang, menurut brosur ini, jadi solusi puncaknya. Sesuatu yang mereka sebut sebagai layanan in-house lawyer. Konsepnya tuh simpel banget sebetulnya. Gini, daripada Anda baru nelpon pengacara pas sudah ada masalah, gimana kalau pengacaranya udah ada di samping Anda buat mastiin masalah itu nggak kejadian? Keren kan? Manfaat pertama yang paling digarisbawahi itu ya tadi, pencegahan. Jadi tujuannya itu bangun pagar yang kokoh, bukan cuma nyiapin ambulans kalau ada yang jatuh. Yang kedua, dan ini penting banget, adalah efisiensi. Bayangin, semua urusan hukum Anda diurus sama satu pihak. Waktu Anda yang berharga itu bisa dipakai buat hal lain yang lebih penting. Dan ini nih, poin yang paling menarik. Dokumen ini ngeklaim kalau punya pengacara tetap itu bukan cuma soal hukum, tapi juga soal psikologis. Jadi ada rasa tenang, ada semacam power lebih pas lagi negosiasi atau berurusan sama orang lain. Ya, kita semua tahu kan, layanan itu bagus atau enggaknya ya tergantung siapa yang ngerjain. Makanya brosur ini nggak lupa buat nunjukin siapa orang di baliknya. Di sini kita dikenalin sama Advi, Sugianto. Dan yang menarik, coba lihat deh daftar gelarnya. Bukan cuma hukum loh, tapi ada ekonomi, akuntansi, pajak. Ini seolah-olah nunjukin kalau pendekatannya tuh nggak cuma dari satu sisi, tapi dari banyak sudut pandang. Nah, kita sampai di ujung pembahasan ini. Dan ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Setelah tahu gimana sebuah firma hukum jualan, kira-kira ada nggak sih resiko-resiko hukum tersembunyi dalam proyek atau bisnis kita sendiri yang selama ini nggak kita sadarin? Dan ya, namanya juga brosur, pasti diakhiri dengan info kontak buat yang berminat. Oke, sekian dulu bedah dokumen kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.